الذي برز نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له شبيه ولا مثال. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله جامع صفات الكمال وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: أدبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para syaraif, dzurriyyah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatid, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya hormati kepada instansi kepemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri dan segenap para RT-RT. Ada Pak RT-nya, Pak? Ada, Pak? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kursi kisahnya apa? Jangan diduduki. Tidak, tadi dia toleh kanan toleh kiri, tadi ada jamnya nih. Awasin dulu, awasin. Rupanya sengaja disediakan kursi. Iya. Maklum kayaknya musola hanya jadi bedanya nih. Ya. Ada kan jam di belakang sini kan? Oh di muka Pak Imam mana? Jam berapa? Jam 9. Ustaz Uman berapa menit belum ceramahnya? 2 jam dulu. 2 jam lumayan deh. Pian tahat pun nambah tahat. Alhamdulillah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama. Kasihan mengatakan diduduki barangnya. Sudah, di sini lah. Padahal anak aku itu berdiri sebenarnya. Ya. Ya ibu. Kata bilang berdiri kan duduk kan? Kata bilang berdiri ya ibu. Kayaknya gue cuma dulu lah. Ya. Sudah terduduki, kasihan panitia mengatakan. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita bersama untuk mengingat kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia dan bahkan orang yang paling mencintai umatnya, tidak menginginkan satupun di antara umatnya yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita. Allah angkat penyakit-penyakit yang ada di antara kita. Pemuda dan pemudi yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jodohnya. Amin dulu. Kayaknya ada dia tapi yang cari lah. Kemudian yang sudah berumah tangga belum
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Allah karuniakan dzurriyyah. Dan kemudian yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam rumah tangganya, jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah sakinah, mawaddah, warahmah, silahkan nambah sakinahnya. Ya, ibu-ibu lalu wae sini setelah ustadznya berceramah kayak ini dong. Ya, belum, masih awal. Salawat dan salam terhatur dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang telah berjasa di dalam memperjuangkan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah merupakan pembantunya Nabi atau disebut dengan khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmah dengan Nabi kurang lebih selama 10 tahun. Jadi dari umur 10 tahun ikut sama Nabi sampai Nabi meninggal, dan beliau berumur pada saat itu umur beliau 20 tahun. Di pada satu hari diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya beliau, Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan satu sapu tangan, dan sapu tangan ini sudah lumayan lama, dan kemudian sapu tangan itu kotor. Sapu tangan ini kotor, dan kebetulan pada saat itu ada orang yang berkunjung di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada orang yang berada di rumah sebagai khadam beliau, kata beliau, tolong bersihkan ini sapu tangan karena lagi kotor. Kemudian orang tersebut pun mengeluarkan api, bahasa kita apa? Parapen. Mengeluarkan api tempat untuk membakar sapu tangan tersebut. Yang hadir ataupun murid beliau kaget. Ya Imam, bagaimana mungkin sapu tangan ngebersihinnya dengan dibakar? Sapu tangan kalau dibakar pasti hancur, pasti terbakar. Tapi ternyata apa? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kita lihat sapu tangan dimasukkan ke dalam api yang tadinya kotor, ternyata apa? Keluar bersih sapu tangan tersebut. Bersih sapu tangannya. Yang hadir kaget. Ya Imam, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana mungkin sapu tangan yang tadinya kotor ketika dibakar sudah bersih? Kok kotorannya hilang? Kata beliau apa? Iya, sapu tangan ini bukan sapu tangan sembarangan. Sapu tangan inilah sapu tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapu tangan yang dulu dipakai sama Rasulullah ketika beliau hidup untuk mengecat-nyekat keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melap keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau gunakan dengan apa? Dengan sapu tangan ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Coba kita bayangkan, sapu tangan tersentuh dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dengan sapu tangan tersebut menyekat keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapu tangan jadi mulia. Sapu tangan jadi mulia. Kenapa mulia? Api tidak bisa membakar sapu tangan tersebut. Maka kata Sayyidina Habib Umar dalam Maulid Diyaul Lami' beliau, lalu bagaimana dengan seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah orang tersebut.
Maka saya yakin seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir pada malam hari ini tak lain dan tak bukan adalah salah satu ekspresi tanda bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan malam ini hadir maulid yang keberapa nih? Malam ini malam 22 dari Rabiul Awal. Kira-kira sudah hadir maulid berapa kali selama Rabiul Awal? Apa kisahnya? Iya. Ustaznya ceramah, tak boleh pulang kisahnya aja. Iya. Ini kira-kira sudah berapa kali hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lupa, tidak ingat lah. Udah berapa kali Bu? Bu, nih ibu-ibu nih sibuk buka handphone, lihat Lesti, hakun di pranknya. Iya, berapa kali sudah hadir maulid? Sudah ada terhitung? Ya. Jangan sampai hadir maulid, datang, ribut, rebutan, pulang bawa nasi kotak. Selesai? Ya. Mana mahabbah kita? Kita berusaha untuk apa? Untuk kembali mengingat kekasih Allah Subhanahu wa taala agar tertanam dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam sebuah qasidah. Ya. Ini sebenarnya sering disebutkan oleh para ulama dan ini qasidah yang sangat disenangi oleh guru kita, yaitu Al-Maghfurlah Abuya Ahmad Syarwani Zuhri. Beliau sangat mencintai ini qasidah. Dan mungkin beberapa malam yang lalu Burhan sudah baca juga ini qasidah. Dibilang apa? Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi wallahi tallahi innal arda la yublihi aw kayfa yublihi turabu wa madhuhu fi qalbi hubbu wa fi lisani wa fi fihi madhuhu. Dibilang salah seorang ulama yang mengatakan jasadun tamakkana hubbu Ahmad, jasad, satu tubuh yang mencintai, di sana ada terdapat hatinya, sanubarinya asrar, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang apa? Tallahi innal arda la tublihi, demi Allah sesungguhnya bumi, binatang bumi tidak akan menggoroti jasad tersebut, tidak akan menggorgoti jasad tersebut. Allah, beliau bersumpah. Dan kemudian dibilang apa? Awa kaifa yublihi turab, bagaimana mungkin binatang bumi akan memakan jasad seseorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qalbi hubbu, di dalam hatinya ada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa? Wa madhuhu fi fihi, dan puja-puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lidahnya orang tersebut. Tadi kita telah duduk baca sholawat. Semoga apa yang kita lakukan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita baca semoga membuat hati Nabi Muhammad gembira di dalam kubur beliau. Dan kita berharap tidaklah keluar Rabiul Awal kecuali Allah muliakan mata kita dengan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam mimpi kita. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga para ulama atau bahkan orang-orang tadi, orang-orang Hadramut, mereka ketika datangnya Rabiul Awal, laki-laki, perempuan, tua, muda, apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sudah bersolawat? Atau mungkin bahkan pertanyaannya apa? Berapa banyak atau sudah berapa kali selama Rabiul Awal kau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laki-laki, perempuan, tua, muda, ini yang mereka bicarakan. Lah kita Rabiul Awal apa yang dibicarakan? Seandainya media sosial mereka gencar
kita pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita. Para ulama sehingga disebutkan ada seseorang yang kepengen jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada seorang syekh, ya syekh, udah bertahun-tahun saya duduk sama engkau dan engkau terkenal adalah orang yang mudah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kepengen jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun hanya dalam mimpi saya. Kata syekh tersebut apa? Baca amalan ini. Dibaca amalannya, salawatnya, kembali lagi, ya syekh, belum mimpi. Kata syekh tersebut, ya sudah, malam ini tidur di rumah saya. Ya, malam ini tidur di rumah saya. Berharap mudah-mudahan bisa mimpi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si murid senang. Muridnya senang. Guring di rumah guru. Bilang berharap semoga Allah muliakan mata saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saat itu apa? Si guru ngasih makanan. Kasih makanan. Apa sih makanan di sini disebutkan itu? Ujar bahasa Inggrisnya itu cingkarok. Tahu cingkarok dalam makannya? Eropa tahu. Ya. Tahu cingkarok tahu? Tahu ya. Alhamdulillah kalau tahu. Ya. Itu kalau makan 2 sendok, siap-siap cari air. Ya. Si muridnya disuguhkan sama gurunya itu makan anaknya apa? Makanan yang perlu dengan air. Disuruh sama gurunya malam ini makan ini dan habisin, nggak ada airnya. Ada ubahnya makan. Ya. Karena perintah guru, mungkin dengan sebab makan ini bisa ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat. Dia makan dihabisin, beberapa orang muridnya, 3 orang murid tersebut. Saat itu juga apa, di malam hari mereka tidur dan kemudian mimpinya sama. Ya, mimpi sama, tapi bukan mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka mimpikan? Satu, ketika bangun tadi malam mimpi apa? Mimpi Nabi kan? Mimpi Nabi apa? Kuning kehausan. Tidur kehausan. Akhirnya apa? Yang saya mimpikan adalah minum air. Cari air. Satu tanya lagi, kayak apa? Sama, aku juga mimpi minum air. Yang satu lagi mimpinya apa? Sama, mimpinya minum air. Di pagi hari sang guru pun datang, dia nanyain, apa mimpi kalian tadi malam? Ketemu sama Rasulullah. Kata yang murid apa? Enggak guru, mimpi kami sama. Mimpinya apa? Minum air. Kata beliau, kenapa minum air? Mimpinya minum air kenapa? Iya ya guru, karena kami tidur dalam keadaan haus. Jadi pikiran kami melayang hanya memikirkan minum, memikirkan. Kata gurunya apa? Itulah yang saya inginkan. Pelajaran bagi kalian. Kenapa? Sebenarnya seseorang yang dalam hatinya penuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita inginkan. Pernyataan seperti ini bukan hanya sekedar ramai-ramaian, bukan hanya sekedar duduk baca murid pulang atau mungkin bahkan apa yang dilakukan. Tidak. Yang kita inginkan apa? Kembalikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang terhubung, terkoneksi langsung dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terhubung dengan Nabi, tadi saya sebutkan di awal, apapun yang terhubung dengan Nabi pasti beruntung. Pasti beruntung. Apapun itu. Tadi disebutkan sapu tangan beruntung. Kemudian apa lagi? Umat yang terhubung dengan Nabi jadi umat apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah keluarkan di tengah-tengah manusia. Gara-gara apa jadi umat yang terbaik? Karena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah beliau, "Lamma da'ana Allah li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Dengan semulia ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ajak kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus, Allah berikan kepada kita nabi yang termulia. Bi akramir rusli, maka dengan rasul yang mulia, kunna akramal umami, jadilah pula kita umat yang termulia. Disebabkan siapa? Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jadi kitab yang mulia. Mengapa jadi kitab yang mulia? Karena terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apapun, baik jamadatnya, benda mati, benda hidup, semuanya yang terhubung dengan Nabi menjadi mulia. Maka inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi minyak wangi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu hari di cuaca yang sangat panas, Nabi Muhammad tidur di rumahnya Ummi Sulaim. Tidur di rumahnya Ummi Sulaim, ibundanya Anas bin Malik. Dan beliau tidur di atas tikar berasal dari daun kurma. Saat beliau tidur dan kemudian terbangun, saat beliau tidur, tubuh beliau basah dengan keringat. Saat bangun, Ummi Sulaim mengambil kapas. Saat ngambil kapas, diambil sama Ummi Sulaim keringatnya Rasulullah, diserapkan di kapas dan kemudian dimasukin dalam botol. Dilihat sama Nabi, "Ma fa'alti ya Ummi Sulaim?" Apa yang kau perbuat wahai Ummi Sulaim? Engkau ngapain wahai Ummi Sulaim? Dibilang apa? "Ya Rasulullah, saya ambil keringatmu dan nanti akan dipergunakan pengantin untuk berminyak wangi." Kira-kira ada sebotol keringat nih, ya, ada sebotol keringat laki piang bu. Akulah dan tidak minyak harum. Mau? Tidak mungkin bu ya. Kenapa kada mau? Sama aja baunya, bau kecut. Ya. Beda. Nabi Muhammad SAW dibilang Ummi Sulaim apa? Nanti akan dipakai oleh siapa yang pakai? Pengantin. Menggunakan apa? Menggunakan keringat Nabi Muhammad SAW sebagai minyak wangi. Dan ini sebagai penutup. Sebagai terakhir. Jam berapa sudah berapa jam? Ini ngalihnya beda jam nih. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Sampai jam 11 anak sekolah besok ya. Ya. Jam berapa selesai kita? Oh, jam 10. Oh, ditantang rupanya. Ya udah ulun berdiri berarti Bu ya. Terima kasih kursinya. Ya. Seseorang yang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai penutup cerita dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat tersebut beliau menyebutkan hadithur radha'ah, hadis susuan yang didapatkan oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Halimatus Sa'diyah bercerita, kata Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kering kerontang. Bani Sa'ad tidak dihujani oleh Allah selama 7 bulan. Ini nama kampung apa nih? Sungai Merdeka. Seandainya Sungai Merdeka tidak dihujani oleh Allah 7 bulan, sungainya ada merdeka lagi, sungai dia gajah jadinya. Kering. Gila. Kering kerontang. 7 bulan lamanya tidak dihujani, kata Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Maka kami punya ternak kurus kerontang. Tanaman gagal panen. Tidak ada lagi usaha. Mau usaha apa lagi? Ternak tidak bisa, pertanian tidak bisa. Lalu apa yang kami lakukan? Maka kami
mengambil anak ke negeri Makkahul Mukarramah. Jadi Bani Sa'ad itu kurang lebih 75 km dari Makkahul Mukarramah. Kata Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, dan saya pun berjalan. Ya, yang dibawa apa? Onta, mohon maaf, dibawa keledai tua onta. Ya, keledai tua. Yang namanya tua itu maklum lah ya. Jalannya lambat. Apa yang dilakukan macam-macam sudah kan? Katanya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala, saya bawa itu onta 2 ekor, mohon maaf, 2 ekor keledai yang lemah. Jadi duluan teman-teman saya sudah datang ke negeri Makkahul Mukarramah dan sudah membawa bayi, dapat duluan. Ya, dapat duluan. Dan kemudian kata Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, saya cuma tersisa 1 bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada saya kakeknya dan menanyakan, apakah engkau yang bernama Halimah? Dibilang iya, saya Halimah. Nah, tadi teman-temanmu setiap orang yang datang dan saya tawarkan, maukah kalian untuk menyusui cucu saya yang bernama Muhammad bin Abdullah? Mereka bilang iya, mau. Tapi ketika disebutkan, ketahuilah bahwa saya dia adalah anak yatim, mereka menolak. Gak jadi. Ya nanti Halimah yang ngambil. Setiap orang dikatakan apa? Nanti Halimah, nanti Halimah, nanti Halimah. Maka datang terlambat, yang tersisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, tidak ada pilihan lain ketika ditawarkan seorang bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah, pulang tanpa bayi atau ngambil bayi. Mengapa mereka pergi ke Makkahul Mukarramah? Karena pengen ngambil gaji, Bu. Ya, ngambil gaji. Sedangkan bayi-bayi yang kaya sudah diambil oleh teman-temannya Halimah. Sudah dibawa sama teman-temannya Halimah. Sedangkan saat ini apa yang berada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan satu catatan dia apa? Adalah anak yatim, kata kakeknya Abdul Muthalib. Lalu apa katanya Halimah Sa'diyah? Begini, wahai Abdul Muthalib, saya kepengen musyawarah dulu sama suami saya. Musyawarah sama suami, nih Bu ya. Ya, ingatin Bu, ngambil keputusan musyawarah dulu sama suami. Ini kadang-kadang apa? Ya, anak bertukar dulu hanya ibadah. Ya. Halimah Sa'diyah dibilang apa? Entar saya musyawarah dulu sama suami. Ketika beliau musyawarah sama suami, dibilang apa? Wahai suamiku, seluruh bayi sudah habis. Yang tersisa cuma 1 bayi, namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia adalah anak yatim. Lalu apa yang dikatakan oleh suami beliau? Dikatakan oleh suaminya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, khudi. Dan ini dicatat oleh para ulama sejarah dengan tinta emas. Kalimat yang sangat luar biasa, dibilang apa? Khudi la'allallah yubarik lana fihi. Ambil, katanya suami Halimah, semoga Allah berkahi kehidupan kita dengan bayi tersebut. Halimah pun lemes jalan sampai ke depan rumahnya Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu taala anha. Katanya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, di depan rumahnya Aminah saya mencium bau yang sangat wangi. Ya, bukan bau bayi seperti mana bau bayi biasa. Ini di rumah kalau ada bayi baunya bau apa? Hah? Bau apa, Bu? Minyak apa? Minyak telur, minyak kayu putih. Ya, itu kalau ada bayi. Tapi kalau baunya bau remason atau minyak awon, kira-kira apa tuh? Hah? Berarti ada kai-kai atau nenek-nenek di rumahnya. Ya. Katanya Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, saya datang ke rumahnya Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu taala anha, saya cium bau yang sangat-sangat wangi. Tidak ada pernah saya mencium bau wangi seperti itu. Saya datang ke rumahnya Aminah, masuk ke dalam rumahnya Aminah, wangi luar biasa. Dan saya tanya, mana bayi yang bakal saya jaga? Mana bayi yang bakal saya asuh? Mana bayi? Katanya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha, bayi tersebut ditutupin dengan selimut. Selimutnya berwarna hijau dan kemudian mukanya ditutupi dengan
kain tipis. Katanya Halimah, kenapa ditutupi dengan kain tipis? Karena wajahnya Nabi Muhammad memancarkan cahaya. Karena wajahnya Nabi Muhammad memancarkan cahaya, maka ditutupi oleh Aminah dengan kain yang tipis. Kenapa? Kenapa ditutupi? Jangan sampai menjadi fitnah. Karena orang-orang Yahudi tahu bayi ini lahir pada tahun ini dan mereka akan berusaha untuk merampas bayi tersebut. Mau ngapain? Mau dibunuh oleh mereka. Katanya Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, ketika bayi tersebut diserahkan kepada saya dan kemudian dibilang apa? Fafataha 'ainaihi. Maka membukalah kedua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabtasama. Kemudian tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Halimah Sa'diyah, ketika dia senyum itu langsung mengena hati saya. Senyumannya Nabi Muhammad yang anak kecil tersebut yang tampan luar biasa, dibilang apa? Mengena ke hati saya. Yang tadinya mikir berapa upahnya, berapa gajinya, sekarang sudah gak mikir lagi berapa upah, berapa gaji. Gak ada urusan, bayi langsung dibawa keluar. Katanya Aminah, ntar dulu, kontrak berapa lama, berapa ongkosnya, berapa pembicaraannya? Katanya Halimah apa? Terserah sama engkau wahai Aminah. Terserah. Mau bayar berapa? Terserah. Kenapa? Karena katanya Halimah radhiyallahu taala anha, bayi tersebut telah berada dalam hatiku. Berada dalam hatiku. Sangat-sangat luar biasa, kata Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian bayi ini saya bawa keluar dari rumahnya Aminah. Saat keluar, ini keledai yang tadinya lemah, yang tadinya nggak kuat jalan, mereka bergerak. Seakan-akan keledai ini seakan-akan keledai yang sangat kuat luar biasa. Dia senang. Kemudian naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gendongannya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Saat itu juga ini keledai yang tadinya jalannya lambat, ternyata apa? Jalannya cepat. Jalannya cepat. Kenapa jalan cepat? Bahasa Inggris ya, keumahan. Karena saking senangnya. Kenapa dikatakan dalam Sahihul Murid mengatakan kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fasihil bibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Seluruh tunggangan mereka sedang membicarakan, binatang-binatang membicarakan. Kenapa? Ini akan diutus seorang nabi dan berharap nabi tersebut berada di atas pundaknya. Berharap nabi tersebut akan dia bawa. Dan ternyata apa? Keledainya Halimah yang membawa nabi tersebut. Maka dia sangat senang dan gembira. Maka melaju pesat, sangat laju. Yang tadinya sudah pulang duluan dibalap sama Halimah. Kata teman-temannya Halimah, Halimah, kau dapat bayi yang mahal. Bahasanya apa? Dapat bayi sultan. Dapat bayi sultan? Enggak, katanya Halimah. Saya dapat bayi yang bernama Muhammad, anak yatim. Terus ini keledai ganti baru? Tidak. Keledai yang saya pergi dan inilah yang saya pulang lagi. Loh, kenapa jalannya cepat? Kata para ulama apa? Karena dia mengerti siapa yang dia bawa. Dia paham. Keledai ini ngerti siapa yang dia bawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kayak zaman orang sekarang. Titel S1, S2, S3, doktor, profesor, nggak paham sama Nabi Muhammad, nggak ngerti sama Nabi Muhammad, nggak tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah surga tidak dibuka kecuali nanti Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu, dan haram bagi umat selain umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Ini pertanyaan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca, adakah riwayat, cerita, atau mungkin bahasanya apapun, pernah membaca Nabi sebelum Nabi Muhammad yang mengabarkan umatnya masuk surga? Ada enggak? Nabi Adam mengatakan anak-anak masuk surga, ada riwayatnya?
wasallam. Adakah Nabi Isa menyebutkan fulan bin fulan umatku masuk surga? Ada? Gak ada. Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Coba bayangkan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk surga. Bayangin, seluruh umatku masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pengacuan illa man ya'ba, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau kata Rasulullah SAW. Banyak riwayat tentang bagaimana seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan orangnya masih hidup tapi sudah mendapatkan sertifikat masuk surga. Siapa dia? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di saat ini ya, dia tahu siapa yang dia bawa sampai ke negeri Bani Sa'ad. Allah turunkan hujan. Hujan turun yang selama 7 bulan lamanya tidak hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Disebabkan hujan tersebut maka rumput pun tumbuh. Rerumputan pun tumbuh. Yang tadinya kata Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, di malam hari anak-anakku menangis kena kelaparan. Tapi di malam hari itu kami tidur dengan keadaan tenang, tidur dalam keadaan nyaman. Kenapa? Mohon maaf, ya, mohon maaf, jarang berbicara ini. Payudaranya Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha yang tadinya kempes, tidak ada isinya, saat itu berisi susu ataupun ASI yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah yang tadinya tidak ada. Langsung begitu mendekat Nabi Muhammad SAW, ASI-nya keluar. Kenapa? Ini makanannya Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katanya Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, mulai kedatangan Nabi Muhammad, rumah kami dipenuhi dengan keberkahan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala pula dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sangat indah, sangat baik, sangat harmonis. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Halimah, di rumah kami tidak perlu lagi lampu. Maka sesuai yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj. Setiap rumah di mana ada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tersebut tidak perlu lagi sama lampu. Kata Sayyidina Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, cukup dengan nur wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah enggak mengharamkan kita untuk memandang Nabi Muhammad di dunia nantinya sebelum lebih akhirat. Saat itu katanya Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, bayi yang kujaga bukan bayi sembarangan. Dibilang Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan, beliau Nabi Muhammad bertumbuh 1 hari bagaikan 1 bulan. Ya, 1 hari bagaikan 1 bulan. Bertumbuh pesat. Maka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 2 tahun sudah mengembala kambing. Ini anak kita umur 2 tahun sudah mengembala kambing, kayak apa kisahnya? Ya. Yang ada digembala sama kambing. Ya. Halimatus Sa'diyah bercerita, kata beliau apa? Di umur sehari bagaikan sebulan, sehingga di umur 8 bulan Rasulullah SAW sudah seperti orang dewasa, sudah mampu mengangkat anak panah. Luar biasa. Ini bukan seorang manusia biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengembala kambing, dan setiap kambing yang beliau gembala itu menjadi gemuk. Maka tetangganya bilang, apa? Kata tetangga, itu loh Halimah punya anak ngembala kambing, kambingnya gemuk-gemuk. Lah kambing kita tetangga kurus-kurus. Ya, coba ikutin. Ya, ikutin di mana sih dia gembala kambing? Di Sungai Merdeka, jangan-jangan itu gembala kambing, banyak rumputnya. Ya. Akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang ada sepesusuan. Ya, tetangga tersebut diikutin. Dibilang apa riwayatnya? Kami bagaimana bisa mau mengembala seperti mana gembalanya Nabi Muhammad?
Setiap rumput yang diinjak oleh Nabi Muhammad yang tadinya kering tumbuh. Rumput yang tadinya kering tumbuh. Kenapa? Diinjak sama Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, orang gembala kambing bukan kayak gembala kambing kita. Orang Arab itu gembala kambing bukan kayak kambing kita di Indonesia. Itu kayak apa sih gembala kambing di Arab? Gembala kambing di Arab dia di depan, yang bawa kambing di depan. Ya, ini yang bawa kambing di depan. Nah, kita gembala kambing di mana? Di belakang kambing apa di depan kambing? Kambing duluan, kita dia di belakang. Itu kan kita di Indonesia. Orang Arab enggak, kambingnya di depan, apa orangnya di depan, kambingnya di belakang. Siapa yang mengembala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya orang gimana bisa kayak ini? Punyanya gembalaannya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Kalau begini ceritanya. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat hal demikian, pada satu hari Halimah Sa'diyah dalam keadaan sakit. Halimah sakit. Dukun-dukun pun datang. Dukun-dukun datang. Mau ngapain? Mau ngobatin Halimah. Nabi Muhammad SAW mendengar Halimah sakit, beliau datang berlari. Ummi, kata beliau, Pak Ibu, didatangin sama Rasulullah SAW, dan di sana ada berhala-berhala, jampi-jampinya dukun. Disingkirkan sama Nabi Muhammad SAW, dan kemudian telapak tangannya Nabi Muhammad diletakkan di atas badannya Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Sembuh. Halimah sembuh. Maka saat itu tersebarlah di kalangan Bani Sa'ad, tangannya Muhammad sakti. Ya, tangannya Muhammad sakti. Maka orang-orang pun datang ke rumahnya Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahai Halimah, saya sakit kepala pada Muhammad. Nabi Muhammad letakkan kepala tangannya Nabi Muhammad di atas kepala orang tersebut, sembuh. Sakit apapun enggak. Ini kalau begini zaman kita enak. Ya. Sakit asam urat, pincang-pincang datang sama Nabi, sembuh. Darah tinggi hilang, asam lambung pergi. Ya, kenapa? Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang datang ke rumahnya Halimah, Halimah saya sakit begini, mana tangannya Nabi Muhammad? Diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diungkapkan oleh Sahibul Burdah, dibilang apa? Kam abra'at wasibat billamsi rahatuhu wa atlaqat min ribqatil lamani. Betapa banyak orang yang telah mengalami sakit dan sembuh disebabkan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan hidup dengan Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Sehingga datanglah saat di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Syaqqus Sadr. Hari pembelahan dadanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan, mohon maaf, keberuntungan siapapun yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan pula dalam sebuah syair dan beliau apa? Ma madda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'id. Tidak ada satu tangan pun yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang itu menjadi mulia, menjadi beruntung disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisah dari ibunya selama 2 tahun. Beliau pun karena terjadi pembelahan dadanya Rasulullah dibersihkan. Kemudian Halimah takut, maka dikembalikanlah kepada Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aminah, ini anakmu sudah saya jaga selama 2 tahun. Tapi peristiwa terjadi begini, saya takut apa yang terjadi. Apa katanya Aminah? Wallahi demi Allah. Demi Allah katanya Aminah, anakku tidak akan apa-apa. Dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terjadi begitu, apa yang terjadi? Gak apa-apa, aman katanya Halimah, katanya Aminah radhiyallahu taala anha. Kalau begitu katanya Halimah, ini anak akan aku bawa lagi. Karena dirasa aman, maka anak ini aku bawa lagi katanya Halimah radhiyallahu taala anha. Katanya Aminah, bawa. Berapa upahnya lagi? Tidak dibicarakan berapa upahnya, karena Halimah tidak perlu lagi dengan upah, cukup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Bani Sa'ad datang orang-orang ini,
Ini orang datangan nih, Halimah, aku di rumah punya anak 4 bayi orang kaya semua. Ya, bayiku 4 orang kaya semua. Dan kemudian mau nggak kita tukaran? 4 ditukar sama 1. Gak apa-apa, upahnya 4 orang itu kamu yang ambil semuanya. Dan saya ambil 1 darimu. Katanya Halimah, boleh, nggak jadi masalah. Ya. 4 ditukar sama 1, banyak dapat duit. Mau katanya Halimah, iya sudah mau kata Halimah. Tapi yang ditukar sama siapa? Ditukar sama siapa katanya Halimah? Kami ambil Muhammad dan engkau ambil Muhammad. Katanya Halimah apa? Mungkin gara-gara. Dulu waktu di Mekah, kau ditawarin nggak ini bayi? Ya. Waktu di Mekah ditawarin nggak ini anak? Iya, kami ditawarin. Apa jawabanmu? Enggak, anak yatim. Kami gak mau menjaga anak tersebut, tidak mau mengasuh anak tersebut. Kenapa? Anak yatim. Katanya Halimah Sa'diyah, setelah engkau menolak ini bayi, wallahi demi Allah, katanya Halimah Sa'diyah, tidak akan kutukar dengan siapapun. Kau pulang di negeri Makkahul Mukarramah, setelah kau lihat keberkahan yang ada di rumah kami, mau kau ambil. Wallahi demi Allah tidak. Datang lagi 1 orang pengen tukar lagi, katanya Halimah, kau ditawarin nggak? Ditawarin, wahai Halimah. Terus apa kau katakan? Tidak. Kenapa tidak? Anak yatim. Wallahi, Nabi Muhammad bukanlah anak yatim seperti mana yatim biasa. Yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu, sudah merasa perihnya ditinggalkan oleh orang. Sudah ngerasa waktu belum lahir, sudah ngerasa betapa perihnya ditinggalkan oleh orang, ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian berumur 6 tahun ditinggalkan sama ibunda beliau. Umur 8 tahun ditinggalkan sama kakek beliau. Maka hal-hal inilah yang disebutkan betapa ujian sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Halimah Sa'diyah, demi Allah tidak akan saya tukar dengan siapapun. Saat itu juga, ya, di malam hari peristiwa terjadi, ada orang datang segerombolan, ada kurang lebih 3 ataupun 4 orang datang ke rumahnya Halimah dan kemudian dijaga oleh istrinya Halimah. Terjadi peperangan ataupun perkelahian antara suaminya Halimah dan gerombolan yang datang tersebut. Mereka mau ngapain? Ternyata mereka mau menculik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diincar. Nabi Muhammad dicari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak aman. Saat itu juga saat berumur kurang lebih 4 tahun, maka Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha memutuskan, wahai suamiku, antarlah Nabi Muhammad kembali ke negeri Makkahul Mukarramah. Perpisahan yang sangat menyakitkan hatinya Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Hidup bersama orang yang mulia, hidup dengan orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari penuh dengan keistimewaan, hari-hari penuh dengan kebahagiaan. Maka pada pagi hari suaminya Halimah Sa'diyah bergegas mengantar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke negeri Makkahul Mukarramah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Halimah Sa'diyah. Orang yang mulia karena bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita bagaimana? Memandang wajah Nabi Muhammad belum pernah, bersentuhan kulit dengan Nabi Muhammad belum pernah. Kulit yang begitu mulia. Maka saat dimana pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah peperangan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan shaf, dan pada saat itu ada seseorang yang agak sedikit maju yang bernama Sawat ibn Ghaziyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaqim ya Sawat, lurus wahai Sawat. Lurus, jangan sedikit maju." Lalu apa kata Sawat? "Auja'tani ya Rasulullah." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bikin saya sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Auqitni." Ya sudah, kalau saya bikin kau sakit, balas. Ya, balas saya. Ada begini
Kalau rakyatnya teriak, diapain? Hah? Bukan didengarin, bukan disuruh balas, tapi diapain? Ditambahin penderitaannya. Sakit katanya siapa? Katanya Sa'ad bin Mu'adh. Kata Rasulullah, balas wahai Sa'ad. Maka Sa'ad pun maju. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu geram melihat masa Rasulullah mau dipukul, kurang ajar. Lalu Sa'ad pun maju, ketika dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ketika kau pukul saya tidak pakai baju. Ya. Ketika kau pukul saya tidak pakai baju. Buka bajumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah geram lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ini awas nih ya, habis ini kau sholat habis pokoknya. Ya. Selesai habis ini katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makin mendekat sahabat menangis dan menangis. Kenapa? Melihat seorang sahabat bakal memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu di hati mereka, di hatinya sahabat Rasulullah adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin mendekat, akhirnya apa? Sahabat pun ternyata bukan memukul Nabi Muhammad, tapi justru mencium badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan. Ya. Kenapa dibilang kesempatan? Karena kapan lagi bisa berduaan sama Nabi Muhammad? Kapan lagi bisa tersentuh kulitnya dengan Nabi Muhammad? Ini yang digunakan oleh Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang berebutan dan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wudu. Ya, Rasulullah wudu dan kemudian apa? Air wudunya Rasulullah, sisa air wudunya Rasulullah itu apa? Direbutin sama sahabat. Ketika direbutin habis itu apa? Ada orang yang gak kebagian, maka orang ini ngambil dari basahan orang yang telah mengambil air, sisa air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, ini sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Nah kita, saya ulangin lagi, lalu kita apa? Dan kita, inilah yang diajarkan Nabi Muhammad melalui hal seperti ini. Telah dibacakan tadi hadis di awal. Addibu auladakum ala thalath. Didik anak kita. Didik anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 pendidikan. Apa ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, hubbi nabiyyikum, cinta kepada nabinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul adalah satu pendidikan untuk menumbuhkan kembali rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil hadir, dia nggak lihat apa-apa, dia cuma lihat kerebutan. Ya. Tapi dia tahu setiap Rabiul Awal itu ada perkataan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabiku sang penyelamat. Kemudian yang kedua katanya baginda Rasulullah, hubbi ahli baiti, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga disebutkan Rasulullah, tilawatil Quran, ajarin anak kalian untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kabar rumah tangga kita? Anak-anak kita sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Pernahkah kita mendengar bacaan Al-Quran mereka? Pernahkah kita mentalaah atau kembali mendengarkan hafalan Al-Quran mereka? Bagaimana kita, inilah yang bicara sekarang ini diusahakan dan diupayakan. Bagaimana kita dijauhkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan melalui perkataan seperti ini Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diharamkan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam mimpi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesehatan yang sempurna, keafiatan yang bagus, didukung dengan rezeki yang halal lagi berkah dan luas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dzurriyyat kita jadikan oleh Allah dzurriyyat yang shalihin dan shalihat, dzurriyyat yang dimudahkan oleh Allah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri kehidupan dunia kita memisahkan antara roh dan jasad kita pun berada dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucap kalimat la ilaha illallah sebagai tanda kita adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengijabahkan niat-niat kita
kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga Allah angkat apa yang menjadi penyakit dalam tubuh kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua yang berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.